Orang tua bercita-cita buah hatinya jadi orang berguna bagi nusa bangsa, tak menyangka nyawa tarunanya melayang sia-sia. Kasus kekerasan bernuansa arogansi senioritas hingga menyebabkan kematian di Sekolah Tinggi Pelayaran Jakarta atau dikenal dengan STIP menjadi sorotan. Apakah pelaku atau sistem pendidikan yang salah ataukah memang ada unsur pembiaran dari manajemen? Kenapa kasus kekerasan terus berulang khususnya di sekolah kedinasan? Kita akan membahasnya bersama kriminolog Profesor Adrianus Meilala. Selamat malam, Pak Adrianus. Selamat malam, Mas. Selamat malam, Mas Ciko. Ya, terima kasih sudah hadir. Serta kuasa hukum keluarga korban Cito Cumbadrika. Selamat malam, Mas Cito. Selamat malam, Mas. Selamat malam, Pak. Tadi kami juga sudah mengundang juru bicara Kementerian Perhubungan, Ibu Adita Irawati, namun yang bersangkutan belum bisa bergabung dalam diskusi kita malam ini. Saya langsung saja ke Pak Adrianus. Adrianus, apa pandangan Anda terkait kasus STIP ini? Saya kira semua sekolah kedinasan yang mengambil format boarding, ya, format asrama, itu punya masalah dengan budaya kekerasan ini. Ya, ketika masih ada unsur senioritas dan junioritas, lalu kemudian yang senior itu lalu mengambil semacam relasi kuasa secara ekstrim terhadap adiknya, maka apa yang terjadi di sekolah STIP ini selalu mungkin terjadi pada sekolah-sekolah yang lain. Namun mungkin kadar pada STIP ini ekstrim, ya. Terbukti bahwa yang bersangkutan sekolah ini punya riwayat kekerasan yang cukup parah gitu, ya, dan tidak mereda. Kemungkinan juga karena upaya untuk mengeliminirnya itu tanggung, setengah-setengah, sehingga kemudian lalu setiap kali kemudian muncul dan memakan korban. Demikian. Baik, saya ke Mas Cito. Mas Cito, ini tadi kalau tidak salah memang tadi seperti berita yang kami sampaikan sudah dikremasi, ya, dengan Ngaben itu. Lalu tapi bagaimana saat ini keadaan psikologis dari pihak keluarga? Oh ya, keadaan psikologis yang pasti ya tetap masih dalam keadaan berduka, ya. Tidak bisa dipungkiri, kehilangan anaknya pasti menimbulkan duka yang mendalam. Apalagi kepergian dari sang anak ini juga sangat cepat, tiba-tiba, dan dengan penyebab yang pasti menimbulkan kedukaan, ya. Dimana ketika seorang anak ini belajar, dia mengambil pendidikan di STIP, tetapi yang didapat keluarga malah berita meninggalnya dari anaknya. Jadi kalau ditanya psikologisnya, pasti ini keadaannya dalam kondisi yang tidak baik, pasti dalam keadaan yang sedih, keluarga kondisinya memang kurang bagus, ya. Namun keluarga tetap mencari keadilan untuk mendapatkan hukuman yang setimpal bagi para tersangka. Seperti itu, Mas. Baik, untuk proses penyidikannya sendiri sejauh ini yang dikomunikasikan oleh pihak kepolisian itu seperti apa update-nya? Oke, baik. Untuk yang terakhir terkait update-nya adalah kan tersangka sudah bertambah. Yang tadinya tersangka tunggal saat ini menjadi 4 tersangka. Hal itu sangat kami dan keluarga dari korban apresiasi, karena memang sebelumnya dari pihak keluarga dan juga pihak kuasa hukum merasa bahwa sepertinya masih ada yang belum clear. Kami merasa bahwa ada senior lain yang memang ikut dalam terjadinya suatu perbuatan pidana ini, dan memang dari Polres Jakarta Utara bergerak dengan cepat, melakukan rekon dan juga melakukan BAP lagi terhadap saksi-saksi, dan akhirnya muncul fakta-fakta terbaru yang membuat akhirnya bisa ditetapkan tersangka yang lainnya, bukan hanya tersangka tunggal. Seperti itu update-nya saat ini. Baik, kalau kita lihat kan memang banyak yang menyaksikan karena kemudian polisi sedang memeriksa puluhan saksi begitu. Dan kemudian tadi dikatakan pasti ini ada senior yang lain yang juga terlibat dalam hal ini, berarti banyak sekali yang kemudian melakukan ini. Tampaknya di ramai-ramai gitu dihakimi. Nah, ini kalau dari Anda sendiri dan mungkin dari pihak keluarga, apakah ada informasi bahwa memang
eh, dia punya musuh begitu, atau memang melakukan satu tindakan apa yang kemudian jadi rame-rame kemudian dihakimi, atau ada sesuatu yang ingin dibocorkan, disampaikan ke publik sehingga kemudian dibungkam, atau seperti apa? Oke, baik. Kalau korban sendiri tidak pernah menceritakan permasalahan yang ada di sekolah kepada pihak keluarga. Jadi pihak keluarga benar-benar tidak mengetahui apa yang selama ini terjadi oleh yang diterima atau yang dilakukan oleh korban di STIP. Jadi kalau keluarga sendiri tidak mengetahuinya. Nah, kalau misalnya dari permasalahannya, ya memang kita melihat di sini ada masalah senior dan junior. Jadi memang ada senioritas dan ada junioritas yang akhirnya memang membuat ada kejadian ya yang terkait ketika menggunakan seragam olahraga dan lalu berbondong-bondong para senior memanggil ada 5 orang senior memanggil 5 orang junior ke dalam toilet. Jadi kalau dibilang permasalahan ini dalam bentuk permasalahan pribadi atau permasalahan personal, kami rasa bukan. Ini murni sepertinya adalah memang adanya senioritas junioritas. Jadi ketika ada junior yang dianggap berbuat salah, senior itu langsung memanggil, membawa ke dalam toilet. Di dalam toilet itulah terjadi perbuatan-perbuatan yang merugikan junior. Seperti itu, Mas. Baik, saya kembali ke Pak Adrianus. Pak, ini sebenarnya penganiayaan atau memang ada pembunuhan begitu? Dalam arti ada rencana niatan malah pembunuhan? Sejauh ini yang sering dipakai sebagai sangkaan adalah penganiayaan ya. Itu dari sisi pidananya. Tapi kalau kita bicara mengenai kultur yang dikembangkan, maka saya kira ini lebih daripada sekedar ada soal disiplin ya, tapi juga kepada soal value yang dikembangkan di sekolah tersebut, yang lalu kemudian nantinya mempengaruhi pada etika kerja. Jadi saya mengharap bahwa ada satu upaya yang lebih serius daripada sekedar misalnya menonaktifkan atau tidak menerima mahasiswa baru selama setahun. Jadi saya malah menyarankan berkali-kali agar yang tidak diterima itu adalah 3 tahun. Dengan kata lain, 3 angkatan yang sekarang ini ada, habis semua keluar dulu. Yang lalu kemudian masuk lagi adalah angkatan yang tidak bertemu dengan angkatan manapun. Jadi dia betul-betul fresh dan sama sekali tidak terterpa oleh budaya yang lama. Dan saya kira pandangan ini valid ya, karena tadi sudah berkali-kali ada kejadian, sudah berkali-kali pimpinannya dicopot, juga sudah ada operasi sana sini, tapi karena budaya itu tetap dipertahankan, maka kemudian lalu, budaya tersebut tetap tertinggal, ada saja kemudian senior yang menurunkan, yang misalnya yang 33 menurunkan gitu kepada yang 31, maka ya terjadi berulang. Nah untuk itu maka saya sarankan adalah jangan setahun Pak Menteri, tapi 3 tahun, sehingga kemudian yang angkatan baru ini benar-benar bertemu dengan kampus yang kosong, dia tidak punya senior sama sekali dan tidak ada orang yang mentransmisikan nilai kekerasan tersebut kepada dirinya. Jangan juga lupa bahwa walaupun terjadi apa yang saya katakan, hati-hati juga dengan senior yang sudah menjadi alumni dan kemudian lalu bragging ya dalam bahasa Inggris itu membesar-besarkan masa ketika kami dulu ya. Jadi kekerasan dipakai sebagai satu cerita heroik gitu. Dan orang yang tidak pernah mengalami kekerasan malah dianggap sebagai anak bawang lah begitu ya. Nah ini juga harus hati-hati sekali lagi dalam proses transmisi kekerasan tersebut. Demikian. Iya, dan kalau kita lihat kekerasan ini kan memang terjadi tidak kali ini saja ya. Tercatat berulang di tahun 2008, 2014, 2017 dan sekarang tahun ini dan memakan korban jiwa. Apakah memang ini merupakan sebuah pembiaran? Ada pembiaran dari pihak pendidik gitu. Ini terjadi, tapi kemudian aksi senioritas itu tidak dihapus, dibiarkan agar mungkin nggak tahu tujuannya apa, saya juga nggak ngerti. Kalau menurut Anda bagaimana? Saya kira kalau dibilang pembiaran ya, saya kira tidak ya. Saya kira karena saya juga pendidik ya, tentu tidak ada pendidik yang ingin
hal itu terjadi. Ya, ini maksudnya khususnya untuk sekolah seperti kedinasan begini yang menyerap gaya-gaya militer begini. Ya itu dia. Masalahnya adalah bukan pada kurikulum formalnya ya, atau delivery dari perkuliahan itu secara formal, tetapi sesuatu yang bersifat underground ya, di bawah tangan begitu ya. Dengan kata lain, proses budaya tersebut itu dilakukan secara diam-diam di dalam WC ya. Lalu kemudian antara junior juga kemudian sampai tahu bahwa dia akan dikerjai. Jadi memang ini menarik nih ya, bagaimana junior tahu bahwa dia akan dibawa ketika dia dimasukkan ke WC, itu artinya dia akan dipukuli, dan dia dipukul itu dengan pasrah begitu. Kenapa bisa begitu? Karena dia yakin bahwa pada masanya nanti tahun depan ketika dia sudah jadi tingkat 2, maka dia akan melakukan hal yang sama kepada adiknya. Sesimpel itu gitu ya. Nah, bagaimana kita memutus rantai itu? Nah, itu yang tadi saya katakan, bahwa kalau cuma sekedar dengan moratorium ceramah setahun nggak bisa ya. Nggak bisa. Harus dengan tiga tahun itu habis semua di situ, sehingga kemudian lalu mahasiswa baru itu tidak menemui sama sekali seniornya dalam rangka pemutusan video tersebut. Begitu. Baik, saya kembali ke Mas Cito. Mas Cito, apakah benar ada informasi bahwa pacar dari korban almarhum Putu itu menerima juga informasi dari Putu gitu, bahwa sebenarnya dia juga dipukuli, diancam atau dianiaya di sana? Ya, baik. Memang benar muncul atau beredar chat antara korban dengan pacar korban ya, yang memang di situ menjelaskan bahwa seperti curhat kepada pacar gitu ya, yang mengatakan memang kondisi di kampus dia menerima diincar oleh senior, begitu kalimatnya, dan memang juga ada dilampirkan juga di dalam chat tersebut foto almarhum, ada bekas lebam pukulan di ulu hatinya. Jadi memang terkait bukti itu ada yang muncul di media memang benar, dan itu mungkin nanti akan diperiksa lebih lanjut oleh kepolisian Polres Jakarta Utara, mungkin untuk mencari atau menerangkan bukti-bukti yang lainnya. Seperti itu sih, Mas. Baik, chat itu tertera tanggalnya kapan, maksudnya yang tertera di dalam foto itu, screen capture? Kalau saya tidak salah ya, itu sekitar akhir tahun 2023 kalau saya tidak salah. Apakah memang itu, ya artinya ini sudah hampir setengah tahun, apakah memang itu terjadi berulang ya? Kalau sementara yang bisa dan kiriman gambar yang dikirim oleh korban kepada pacar korban, ya itu sudah pernah terjadi sebelumnya. Jadi ya kejadian yang terjadi pada hari Jumat lalu itu merupakan kejadian yang pernah terulang di sebelumnya. Tetapi kejadian yang hari Jumat lalulah yang sampai menghilangkan nyawa korban. Tapi memang jika kita melihat tangkapan layar dari pembicaraan antara korban dengan pacar ya, bisa kita katakan bahwa sebelumnya itu juga pernah menimpa korban. Cuman efeknya mungkin tidak sampai menghilangkan nyawa seperti yang terjadi saat ini. Seperti itu, Mas. Dan pada saat itu pacar maupun korban tidak melaporkan apapun kepada kepolisian? Tidak melaporkan, dan juga keluarga tidak mengetahui, Mas. Jadi memang almarhum ketika di depan keluarga tidak pernah menceritakanlah apa yang terjadi di perkuliahannya gitu ya, di STIP-nya tidak menceritakan. Jadi memang keluarga benar-benar. Baik, saya ke Pak Adrianus. Pak, jadi apakah memang kecenderungannya korban itu ketika, karena ini kelihatannya memang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya, apakah kemudian korban jadi takut untuk menyampaikan kepada pihak kepolisian atau kepada keluarganya, atau bagaimana ya? Maksudnya kenapa jadi ditutup-tutupi? Ya itulah ngerinya relasi kuasa ya, di mana antara korban dan pelaku itu bukan orang lain, ya. Yang terjadi adalah yang pelaku adalah yang lebih berkuasa ya, dalam hal ini selaku senior, dan diciptakan satu keyakinan bahwa senior itu adalah segala-galanya.
kalaupun misalnya nanti lewat ya atau selesai di pendidikan, nanti di dalam dunia kerja juga bahaya tuh ya. Ketika seorang senior kemudian disakiti atau merasa tidak dihormati dan seterusnya. Nah, situasi itulah yang kemudian lalu membuat semua junior pada posisi sebagai junior itu kemudian diam saja, ya. Lalu kemudian pada saat dia menjadi seorang senior, lalu kemudian membalikkan situasi itu dan menjadi ganasnya luar biasa kepada juniornya. Ya persis seperti tadi apa yang sudah pernah dialami akan dia tujukan juga kepada juniornya. Nah, masalahnya adalah bahwa apakah siklus kekerasan itu kita pertahankan terus, kan begitu. Nah, benar bahwa manajemen sekolah pasti sudah bertindak. Untuk itu maka praktek itu dilakukan makin lama makin tersembunyi, makin lama makin hati-hati, dan kalaupun ada misalnya bekas-bekas kekerasan itu ditutupi gitu ya. Nah, maka memang dalam hal ini kelihatannya pihak manajemen STP itu kecolongan ya, sudah merasa yakin bahwa praktek itu tidak ada lagi, budaya itu tidak ada lagi, maka kemudian lalu menganggap itu sebagai hal yang biasa ya, atau tidak ada lagi lah begitu ya, sehingga lalu kecolongan. Nah, untuk itu maka walaupun ini adalah satu harga yang mahal sekali ya, maka ini menjadi satu call ya bagi semua pengelola sekolah kedinasan yang memakai pendekatan asrama dan juga pendekatan kemiliteran agar hati-hati, jangan sampai kemudian hal ini terulang terjadi di tempat masing-masing begitu. Ya baik, saya ke Mas Cito lagi. Mas Cito, apakah dari pihak keluarga atau mungkin Anda sebagai kuasa hukum ya mendapatkan bukti-bukti baru? Mungkin ada teman-teman yang lain yang pernah mengalami hal yang sama yang kemudian memberikan alat bukti ini untuk menolong keluarga korban. Sampai saat ini sih belum ada rekan-rekan atau teman-teman dari korban yang misalnya memberikan mengalami hal yang sama gitu masih belum sih ya. Mungkin ya, akhirnya memang mungkin munculnya kesaksian-kesaksian tersebut, informasi-informasi tersebut ketika dilakukan BAP oleh pihak kepolisian sih Mas. Tapi kalau langsung ke pihak keluarga yang bercerita atau menghadirkan bukti-bukti sih belum sih Mas. Oh jadi ini gimana Pak Adrianus? Menarik ya bahwa walaupun situasinya sudah sedemikian terang benderang, polisi tengah menyidik, lalu kementerian juga sudah bertindak tegas, tapi tetap saja seperti yang dikatakan oleh Mas Iko, tidak ada satupun yang mau speak up. Itu kan mengindikasikan bahwa kuat sekali budaya tersebut gitu. Jadi bisa dibayangkan Mas, ini memang mengerikan ini. Anak-anak itu pada saat bersekolah, ya pada saat dikuasai oleh budaya seperti ini, sehingga bisa kita bisa empatikan situasi yang mereka hadapi sehari-hari begitu. Ya, nah ini budaya seperti ini kalau Anda katakan tadi di bawah tangan terjadinya, bukan karena manajemen begitu ya. Tetapi apa yang membuat begitu kuat sampai senior harus dihormati begitu? Padahal kalau dilihat di dunia pekerjaan yang akan mereka masuki nanti, ini kan wilayah sipil. Tidak ada urusan-urusan dengan militer sama sekali begitu. Jadi bagaimana memutusnya dengan dalam artian tidak ada terjadi sama sekali di antara mereka sendiri? Ya ini kan memang warisan ya, dan yang diwariskan itu selalu hal yang enak-enak ya, enak bagi pihak senior ini sebetulnya. Betul bahwa memang tidak ada relevansinya sama sekali dalam dunia kerja. Bahkan kalau kita bicara mengenai penghormatan juga, apakah lalu kemudian harus dengan cara seperti itu? Ya jadi sama sekali ini praktek yang biadab dan barbar inilah, dan memang semakin banyak sekolah yang berhasil untuk mengatasinya dan menghilangkannya sampai nol. Sehingga kalau kemudian masih ada saja yang tertinggal seperti ini, ya saya kira memang manajemen yang disalahkan. Ya, secara formal memang tidak ada, tetapi secara informal mereka lupa ya, dan mungkin terlalu pede ya bahwa hal-hal yang informal ini ternyata masih hidup gitu. Nah itu saya kira satu hikmah dari kejadian ini. Ya, Mas Cito, tadi Pak Adrianus menyampaikan bahwa moratorium paling tidak minimal 3 tahun atau 3 angkatan sampai habis begitu. Kalau keluarga sendiri, kalau tidak salah mintanya untuk sekolah ini ditutup ya? Ya, saya belum bisa mengatakan ini ya, bukan mengiyakan ya. Tapi yang pasti sih, kalau dari keluarga sih menginginkannya ya dari Kementerian Perhubungan bisa mengambil tindakan yang tegas ya. Lalu apa yang sudah disampaikan oleh
Pak Budi selaku Menhub itu bisa betul-betul direalisasikan, dilaksanakan. Poin-poinnya seperti senior yang tidak tinggal di asrama lagi, seperti ada dilibatkannya orang tua murid, juga terkait dengan ditundanya masuk ya, ditunda satu angkatan. Namun saya juga ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Adrianus itu benar adanya ya. Memang untuk memotong hal tersebut ya memang harus 3 tahun ya Pak ya. Memang agar tidak bertemu dan tidak terjadi. Dan yang pasti sih keluarga sih menginginkan itu semua semata-mata hanya tidak ingin terjadi munculnya putu-putu berikutnya. Keluarga pun pasti berharap anaknya yang menjadi korban ini merupakan yang terakhir di STIP. Dan langkah-langkah yang konkret itulah yang disampaikan oleh Pak Menhub, juga tadi disampaikan oleh Pak Adrianus, itu memang harus segera dilaksanakan. Dengan begitu harapannya yang terjadi dengan almarhum Putu inilah yang terakhir di STIP. Seperti itu Mas. Baik, itu juga yang kita harapkan. Mungkin terakhir ke Pak Adrianus. Pak, ini kan sekolah kedinasan Pak ya? Sekolah kedinasan yang di bawahnya dari Kementerian Perhubungan atau kementerian dan lembaga-lembaga pemerintah begitu. Ada ide untuk mengembalikan semuanya itu ke Kementerian Pendidikan. Menurut Anda, apakah ini menjadi salah satu jalan yang baik? Saya kira nggak usah begitu Mas, karena sebetulnya sekolah ini itu secara kurikulum dan juga secara delivery pengajaran itu bertanggung jawab kepada Kemenristekdikti. Ya, jadi saya kira nggak usah kita permasalahkan soal yang itu. Namun kalau memang ada yang harus dikritisi, saya kira soal tadi pendekatan paramiliternya, ya pendekatan yang mirip dengan TNI Polri. Nah menariknya adalah bahwa ketika di TNI Polri sendiri tidak pernah kita dengar hal-hal seperti ini, malah di lembaga instansi yang sebetulnya sipil dan hanya memakai pendekatan militer sebagai satu gaya saja, malah kemudian muncul seperti ini. Jadi yang diambil bukan ruh disiplinnya, tapi malah ruh kekerasannya. Nah, maka menurut saya memang sebaiknya kemudian kita evaluasi ulang tuh. Toh hanya soal cara kan dalam rangka kedisiplinan ini. Apakah kalau tanpa harus dengan bentak-bentak gitu lalu kemudian kita tidak disiplin? Banyak sekolah-sekolah yang menetapkan kedisiplinan, ketegasan itu tidak dengan cara marah-marah dan juga tidak dengan cara seperti ini. Jadi saya kira ini juga satu kesempatan ulang bagi STIP maupun juga sekolah-sekolah lain yang memakai pendekatan ala seragam, ala apel, malam, pagi, dan pakai hukuman sana-sini gitu ya. Benarkah bahwa ini memang yang terbaik? Apalagi dengan satu situasi yang sudah berubah dewasa ini, ya yang sudah semakin digital gitu ya. Di mana tentu hal-hal yang bersifat fisik tidak lagi menjadi yang nomor satu. Begitu. Ya, saya kira setuju juga untuk hal itu. Lebih kepada pengetahuan untuk digital, untuk ke depan, ke masa yang akan datang. Bukan lagi kepada fisik-fisik, apalagi memang fungsi mereka nanti akan di sipil begitu. Baik, terima kasih Pak Adrianus Meliala, kriminolog, dan juga terima kasih Mas Cito sudah berbagi bersama kami di Sindo Prime. Selamat malam, salam sehat selalu. Selamat malam, Mas Cito.